selama mencari kerja ya, yang bagi job seeker atau mungkin yang bukan job seeker, misalnya saya masih kuliah, saya masih mau cari-cari tempat magang. Saya yakin teman-teman pada saat cari kerja, pada saat teman-teman ngelamar kerja, pasti ada yang namanya punya keluhan. Nah, saya ingin tahu dari sekitar 100 orang lebih di sini, saya pengen tahu keluhan kalian tuh apa. Tolong tulis di kolom chat, ya. Tulis di kolom chat, saya pengen tahu keluhan teman-teman tuh apa dalam mencari kerja. Oke, saya sambil bacain nih chatnya teman-teman ya. Ada yang usia, kurang pengalaman karena masih fresh graduate, usia, sertifikasi, usia. Oke, job seeker usia skill, psikotes selalu kalah. Harus punya experience minimal 1-2 tahun. Pengalaman usia, kurang pengalaman. Background pendidikan nggak sesuai. Paling banyak usia ya. Usia, pengalaman. Beda pengalaman tapi lulusan psikolog susah masuk HR. Pengalaman pendidikan, kualifikasi. Salary, lihat salary terakhir langsung di perusahaan. Background pendidikan selalu belah-belah. Gen Z sudah dicap lemah. Menarik ya. Tes dan psikotes. Pengalaman kurang dari 2 tahun yang di YouTube juga boleh ya. Saya sambil ngeliat mungkin yang di YouTube ada keluhan-keluhan juga, teman-teman. Silakan tulis di kolom chat juga. Penasaran juga. Saya juga sama kok kayak teman-teman juga, saya pernah jadi job seeker. Mungkin sampai sekarang kalau saya nggak kerja di sini juga saya akan seperti kalian juga job seeker juga. Oke, overrated kandidat. Lagi nih. Aku lihat di live chatnya YouTube ya. Agak sepi live chatnya YouTube. Oke. HR hanya psikologi saja, padahal lulusan hukum pun bisa. Itulah maunya perusahaan yang pilih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab di kolom chat. So far jadi curhat ya. Tenang, saya juga ada di posisi yang sama dengan teman-teman kok. Jadi saya paham betul perasaannya kalian. Tapi gini, sebenarnya nanti saya akan bahas dan bedah satu-satu keluhan teman-teman ya, top 5 versi saya. Dari yang tadi teman-teman sudah sampaikan, memang ya yang namanya mencari kerja itu, apalagi di Indonesia dengan jumlah usia produktif yang besar, kemudian bisnis atau perusahaan yang di Indonesia ini masih bisa dibilang belum banyak gitu dengan jumlah para pencari kerja yang ada. Ya, wajar karena kita adalah negara dengan penduduk keempat ya terpadat di dunia, dan tentu peluang untuk mencari kerja rasionya itu akan semakin besar kalau kita compare dengan beberapa negara lain. Kebetulan saya sekarang kerja di Aramex ya, ada logonya di sini di slide saya. Aramex adalah multinational company. So, saya dapat kesempatan untuk bisa tahu juga bagaimana kondisi di negara-negara lain, apakah mereka sama seperti di Indonesia atau tidak. Ternyata memang situasinya berbeda. Di luar sana ada nih ya, saya satu cerita, mungkin nggak bisa jadi di negara mana gitu, sharingin sama HR saya. Justru ketika di sana buka lowongan, kita malah susah untuk mencari pencari kerjanya. Karena sudah banyak orang-orang di sana yang bekerja. Jadi dia menghadapi satu situasi yang kita kalau buka lowongan yang apply itu sedikit. Terus saya ceritalah ketika saya kerja di Indonesia. Saya bilang, saya buka lowongan 1 hari. Baru 1 hari aja ya untuk satu posisi. Yang apply bisa 100 loh. Dan teman saya nih, kebetulan HR juga di negara tersebut. Oh really? Wow, cepet banget ya. Gitu. Di sini tuh kita bahkan harus kayak talent war gitu untuk secara kompensasi dan benefit mereka. So itu different ya, different culture yang
kita sadari bahwa di Indonesia ini memang banyak banget usia produktifnya, ditambah dengan teman-teman yang fresh graduate nih harus bersaing dengan mereka-mereka yang juga sekarang ini banyak di layoff, apalagi dengan layoff, terus kemudian ada orang yang fresh graduate agak makin susah sekarang ya. That's why saya sangat paham keluh kesah teman-teman. Tapi terlepas dengan kondisi pasar kerja seperti ini, saya selalu percaya faktor X, teman-teman. Rezeki sudah diatur sama Tuhan dengan caranya masing-masing. Selain usaha-usaha yang teman-teman lakukan, juga perlu ada usaha-usaha lainnya yang mungkin bukan teknikal untuk teman-teman juga percayai bahwa itu bisa membantu teman-teman bisa dapetin kerja. Tapi saya mau ngebahas dan mengulik dulu tentang keluhan teman-teman tadi, versi saya top 5. Tadi ada yang menyebut usia, ya. Saya ambil contoh aja satu deh, salah satu lowongan kerja di sini. Nah, ini yang warna merah kan yang teman-teman tadi mention ya. Usia maksimal 30 tahun. Buat saya yang sudah 34 ini pasti udah gak akan mungkin terima. Ya kan? Itu mindset teman-teman pertama pasti gak mungkin terima. Karena apa? Usianya dibatasin. Saya mau ngasih tahu teman. Sebenarnya kenapa sih kok ada perusahaan yang ngasih batas maksimal? Walaupun sekarang nih sudah mulai ada muncul isu pelarangan ya untuk memasukkan faktor usia, terus kemudian persyaratan gender, harus laki-laki, harus perempuan itu juga mulai dilarang. Nah, usia pun juga mulai dilarang. Tapi kalau saya mau share dari sisi perusahaan, kenapa mereka mencarinya memberikan batas usia? Karena posisi ini ya, ini kita analisa aja. Ini kan inventory control staff. Jadi posisinya ini kan level staff. Nah, level staff ini sebenarnya akan potensial untuk diambil dari orang-orang yang memang belum banyak pengalamannya. Artinya pengalamannya mungkin sekitar 1-2 tahun atau less dari 3 tahun. Kata-kata saya atau kalimat saya ini bukan sesuatu hal yang saklek ya. Karena setiap perusahaan itu pasti punya alasan yang berbeda-beda. Ada alasan yang benar-benar atau ada alasan yang enggak benar ya. Saya mau ngambil alasan yang agak benar aja ya, yang agak make sense dengan logikanya aja. Karena ada juga kok perusahaan yang enggak pakai logika gitu ya. Punya pendapat sendiri yang emang agak make sense gitu. Tapi saya ambil yang make sense-nya dulu. Kenapa kok jadi mereka akan cari yang muda-muda? Karena yang satu ini akan posisinya di level entry staff atau level staff, level pemula. Just pengalamannya nggak perlu terlalu banyak di sini. Jadi dengan memberikan informasi ya sebenarnya yang disasar dicari itu adalah mereka yang mungkin pengalamannya masih minim atau misalnya bahkan bisa jadi fresh graduate pun mereka akan terima sejauh dengan nanti kita bahas masalah pengalaman, sejauh dengan pertimbangan terkait dengan peran dan fungsi dia di inventory control staff ya, karena dia mention di sini nih ya levelnya masih staff dan dengan melihat pengalaman yang singkat ya memang diharapkan kasih kesempatan. Mereka kasih kesempatan untuk yang lebih muda, kesempatan untuk yang fresh graduate. Karena kalau dikasih kesempatan untuk yang mungkin usianya udah di atas 30, ya kasihan anak-anak yang baru lulus ini, yang susah untuk mendapatkan jenjang karir nanti kalau diisi dengan orang-orang yang sudah spesialis. Dan walaupun tidak menutup kemungkinan ada perusahaan yang walaupun posisinya staff, tapi dia masih mau menerima nih yang usianya memang di atas 30 gitu. Jadi tidak ada satupun formula yang saklek dengan terkait dengan batasan-batasan yang diberikan sama perusahaan. Ya, dan itu sebenarnya sangat fleksibel. Ya, tergantung namanya ini kan diminta sama orang ya. Orang itu kan biasanya cocok-cocokannya banyak. Kalau ada yang bilang, soalnya udah ada orang dalam. Bisa jadi.
ya, bisa jadi gitu. Tapi once again, apakah orang dalam itu salah? Sebetulnya nggak 100% salah. Karena gini, orang dalam kalau dalam bahasa recruiter atau rekrutmen itu istilahnya referral atau reference. Jalur gini, mencari kerja itu ada beberapa platform yang kalian bisa pakai. Kalian bisa pakai job portal, kalian bisa bawa CV datang ke perusahaan, atau kalian bisa datang dengan seperti kayak member get member. Kalau di bahasa marketing, kalau di bahasa rekrutmen itu istilahnya job referral. Dan itu sangat umum, teman-teman. Sebenarnya kalau ngomongin job referral itu sangat umum. Dan kemudian sekarang punya bahasa dan istilah yang berbeda orang dalam karena konotasinya negatif. Orang dalam yang dimaksud adalah bawaan misalnya, oh ini masih keluarga dan segala macam. Tapi kalau memang kita misalnya mau melihat, boleh nggak? Boleh aja, as long as selama prosesnya itu tetap berjalan sebagaimana proses rekrutmen yang berlaku. Bu Soraya terima nggak orang dalam? Terima. Saya selama banyak pengalaman di HR, saya terima orang dalam. Tapi lewat interview dulu sama saya. Saya nggak peduli orangnya dari mana bawaan. Saya interview dulu. Oke, saya lihat CV-nya, saya lihat kecocokannya, apakah benar cocok apa enggak. Kalau memang tidak, ya mungkin ada yang gini ya. Ini kan tergantung bos ya. Dengan siapa pemilik perusahaan itu. Kadang ada yang dia memang bersih. Ya. Mungkin saya hanya akan bilang misalnya kalau nggak cocok ya. Kalau nggak cocok ya saya bilang, menurut saya orang ini belum memenuhi requirement. Kalau dipaksakan resikonya ini. Seringnya kita melihat masa depan kejauhan, padahal masa depan itu ada di depan mata kita. Inovasi yang terdepan tercepat meninggalkan. Tapi yang namanya owner tidak akan mungkin ya namanya kita dibayar sama ownernya ya otomatis memang akan kalah power ya dengan pemegang keputusan. Cuman sebagai seorang HR kita perlu bijak dan tetap mengikuti prosesnya yang ada. Nah, cuman ya balik lagi harus dilihat seberapa sering sih orang-orang titipan ini gitu. Dan lihat impactnya. Ada kok saya pernah bawa orang melayani titipan tapi at the end of the day orangnya emang bagus. Orang ini high skill, orang ini bisa kerja. Dan ya memang jalurnya lewat reference gitu. Tapi kalau saya bilang apakah dibenarkan? Jalurnya rekrutmen memang ada banyak saluran, tapi kalau dibenarkan ya selagi memang menjalani proses kayak interviewnya, ada interviewnya mungkin ada HR, ada usernya, kalau emang diperlukan tesnya ada tesnya dan berjalan profesional, it's okay. Kadang kan memang yang kalian takutkan, khawatirkan adalah orang-orang dalam ini adalah ya menal nanti, ya soal bawaan dari si ini gitu, atau nanti jadi pilih kasih. Kalau saya pernah ada di family gitu. Saya nggak pernah takut kalau saya bersaing dengan orang dalam. Karena saya tahu value saya. Saya tahu bahwa saya punya skill perusahaan bayar saya karena skill saya. Mau saya ketemu dengan orang yang pada akhirnya orang dalam segala macam ya saya harus buktikan bahkan mungkin 2 kali lipat saya harus kerja keras untuk buktikan bahwa saya bukan orang dalam atau saya dibandingkan orang dalam saya jauh lebih baik. Nah, ini biasanya ya yang teman-teman rasakan keluhan terkait dengan orang dalam. Oke. So itu yang pertama. Yang kedua masalah jurusan. Tadi ada yang saya sempat melihat juga ya di komen ya. Masalah jurusan. Kenapa maunya cuma jurusan itu? Kan saya bisa saya juga ini kok bisa walaupun jurusannya beda kan harus kasih kesempatan nih ya kan? Nah, kesempatan ini memang yang namanya jurusan itu kan kalian sekolah, apalagi kuliah SMA aja udah mulai ada jurusan IPA IPS, bahasa itu untuk peminatan. Dan kenapa diperlukan ada jurusan supaya kita bisa menggali potensi diri kita
dan minat sesuai dengan minat kita. Dan orang itu melatih skillnya itu berdasarkan salah satunya adalah minatnya dia. Minatnya dia pada jurusan tertentu itu akan membawa dia belajar lebih rajin, bertumbuh, ya, sampai dia memilih jurusan itu. Apalagi sekolah nih ya, kuliah teknik industri contoh seperti lowongan ini. Di lowongan ini teman-teman kan sudah belajar selama kurang lebih mungkin 3,5 sampai 4 tahun, bahkan lebih dari 4 tahun untuk belajar tentang seluk-beluk di dunia teknik industri atau apapun mata kuliah yang kalian pilih. Dan ada proses belajar di sana, ada proses hal-hal yang kalian secara praktek kalian dapat. Nah, hasil dari sana kalian punya skill, punya pengetahuan. Dan posisi ini membutuhkan pengetahuan tersebut. Makanya kenapa ada lowongan yang memang mengkhususkan pada jurusan tertentu. Pertanyaannya, kalau misalnya saya jurusannya berbeda dengan background pekerjaan tersebut, bisa nggak? Tapi kalian 2 kali ekstra belajar, 2 kali ekstra berusaha. Ya contoh misalnya, anggaplah orang IT. Anggaplah kalian nih psikologi gitu ya. Lulusan psikologi, biasanya psikologi itu psikolog, guru BK, HR, trainer, dan segala macam. Terus pengen jadi seorang IT. Sementara nggak punya dasarnya IT. Apa yang kalian lakukan? Ya kalian harus belajar lebih kan. Bisa nggak buktikan? Bisa. Dengan apa? Portofolio yang harus kalian kumpulkan. Even tuh kalian teman-teman yang satu jurusan inline, kalian juga tetap harus membuktikan saya ngambil jurusan ini dan saya capable di jurusan ini. Gitu. So kalau yang namanya jurusan memang terkadang diperlukan untuk pekerjaan. Tapi memang tidak kemungkinan. Contoh misalnya HRD kebanyakan orang mungkin hukum, psikologi. Kenapa kok saya sudah sesuai nih ini kok nggak dapat? Mungkin apa yang kalian masukkan di dalam CV atau portfolio kalian itu belum cukup untuk membuktikan kompetensi kalian di bidang HR. Walaupun inline, ya. Karena saya dapat banyak sekali contoh atasan saya pribadi aja dia lulusan teknik industri jadi HR manager. Relate nggak relate secara langsung tapi secara tidak langsung ada antara dia dan industri yang masing-masing. Tapi karena dia tahu minatnya itu dia belajar kayak cari pengalaman, dia belajar dari luar kuliah juga, dia membuktikan dirinya dia bisa. Itu atasan saya. Saya pernah punya bawahan yang dia jurusannya accounting, bahkan masih fresh graduate jadi HRD. Karena apa? Orang ini mau mengambil misalnya pada saat itu pertimbangan saya karena dia ngambil sertifikasi. Dan pada saat ngambil sertifikasi kan ada portofolio dia. Pada saat dia ngerjain portofolio itu ada proses belajar yang dia dapatkan, dia pahami, dan itu bisa membuktikan kompetensi dia. So, kalau kalian ketemu sama recruiter yang cocok nih ya, yang mau kasih kesempatan, atau user yang mau kasih kesempatan, ada jalan gitu. Cuman ya akhirnya ekstra, ya kan, karena bukan di jurusannya. Gitu. Oke, itu yang kedua nih, terkait dengan keluhan kenapa hanya untuk jurusan tertentu. Dan terkadang ya kematangan analisa itu juga datang karena dilatih pada saat kuliah. Contoh psikologi, karena saya psikologi. Psikologi itu kan belajar tentang behavior. Apakah orang non psikologi boleh belajar behavior? Ya tentu boleh, tapi dia harus banyak membaca, banyak belajar. Kalau kita udah milih di jurusan itu kan tidak mau, suka tidak suka kita mempelajari. Dan pada akhirnya ketika ngobrolin tentang orang, nyambung nih dengan apa yang kita pelajari saat kuliah dulu. Beda kalau misalnya jurusannya non psikologi, kita sudah belajar behavior. Orang aja pasti udah mikir kamu bagaimana caranya kamu memahami behavior. Biasanya apa misalnya teori. Gitu. Ya kan karena tak terlatih pada saat buat kuliah. So kematangan analisa itu datang dari jurusan. Saya sering nih sharing sama teman-teman yang kayak SMA atau masih kuliah. Saya punya anak magang kebetulan banyak ya. Alhamdulillah ya. Saya
beberapa kali kasih wejangan ya, apalagi di dunia yang berbeda dengan dunia saya di tahun saya anak milenial 90-an ya. Anak Gen Z sekarang ini akses informasi tak terbatas. Jadi mereka butuh untuk bisa cepet-cepet punya karir yang bagus, bisa jadi manajer umur 20-an gitu. Mungkin kalau zaman saya kepikiran jadi manajer itu belum ada di umur 20-an, mungkin 30-an something gitu kira-kira. Makin lama lagi nih yang generasi sebelumnya gitu. Karena mereka merasa bahwa kerja itu kayak harus berapa tahun dulu, 5 tahun dan seterusnya. Beda sama anak Gen Z sekarang yang dia kepikiran karirnya cepet. Pokoknya 2 tahun harus jadi supervisor, 3 tahun kemudian harus jadi manajer. So, kalau memang mau seperti itu ya harus dikenali minat kalian di bidang apa sedini mungkin. Usahakan bisa paralel dan inline antara jurusan dengan minat kerja kalian. Karena dunia ini udah mulai cepat. Saya ambil contoh anak magang saya terakhir, dia kuliahnya ekonomi manajemen SDM, memang pengen di dunia HR. Satu ketika dia ditawarin kerja di marketing, dan sebagai anak yang pengen punya duit sendiri, adalah dia kepikiran untuk mau ambil itu job itu. Cuman saya bilang, kamu minatnya beneran minat marketing? Nggak sih kak, aku minatnya di HR sih. Nah, kamu kan sudah internnya di HR. Kedua, jurusan kamu sudah HR. Kenapa nggak kamu coba untuk fokus aja di HR supaya kamu memang pengen karir kedepannya di HR? Karena once kamu pindah switch karir dengan jurusan yang berbeda nih ya, itu nanti akan struggling ketika teman-teman mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat kalian. Why? Karena berkaitan dengan keluhan yang ketiga. Keluhan yang ketiga adalah banyak perusahaan mencari yang pengalaman. Ya kan? Bu, tapi gimana saya punya pengalaman loh? Saya fresh graduate kok gitu loh. Kan nggak masuk akal nih contohnya satu lowongan fresh graduate program manajemen logistik salah satu company. Tapi Bu, lihat nih yang garis merah ada memiliki pengalaman yang relevan. Kan nggak masuk akal ya kalau kita lihat. Saya coba buka pikiran teman-teman sedikit aja. Sebenarnya pengalaman yang dimaksud bukan pengalaman kerja. Totally bukan 100% pengalaman kerja. Ya. Jangan mindsetnya bahwa kalau ngomongin yang berpengalaman berarti harus pengalaman kerja di PPA, PTB, PTC, udah pernah kerja dapat duit. No. Pengalaman yang dimaksud itu adalah ya kayak kalian punya pengalaman gitu, kecopetan itu kan pengalaman ya. Saya ambil contoh ini suatu case saja. Nah, pengalaman itu yang kalian coba cari dari selama kalian misalnya kuliah. Kuliah kan ada nih organisasi kampus kayak BEM lah, KM, atau mungkin kalian terlibat dalam project, kalian jadi O-nya, ya, jadi panitia, itu ada pengalaman. Sekolah pun SMP, SMA itu sudah ada pengalaman organisasi. Saya juga waktu mulai SMP saya ikut tim mading sekolah. SMA saya punya ekstrakurikuler 4, saya masih ingat. Karena pengalaman berorganisasi itu yang membawa kita itu akan memahami bagaimana sih kalau nanti bekerja, kita itu kerja dengan sebuah organisasi. Ada direkturnya, ada manajer, ada posisi-posisi yang lain. Semua orang punya peranan di sana dan kita harus bisa berhubungan sama orang-orang yang memiliki posisi yang berbeda. Dan ketika kalian berlatih organisasi sejak sekolah, sejak SMP, SMA, kalian akan belajar bagaimana membagi tugas dan mendelegasikan tugas. Itu adalah satu pengalaman. Memang yang paling mendekati dan mungkin paling diperhitungkan adalah pada saat ketika teman-teman kuliah. Teman-teman kuliah itu pengalaman organisasinya akan lebih punya value ketimbang mungkin sekolah SMP, SMA. Karena kan beda situasinya. Nah, kalau sekarang kuliah sudah ada program Merdeka Belajar di mana ada beberapa kampus yang sudah mewajibkan untuk kayak magang,
atau dulu yang teman-teman STM, SMK itu ada PKL, Prakerja, itu kan sebenarnya salah satu program yang sangat-sangat bagus untuk membawa teman-teman punya pengalaman. Atau kalaupun tidak diberikan program prakerja, program Merdeka Belajar itu, kalian bisa ngambil program sendiri gitu. Kalian coba bikin project sendiri, ambil side job, part time, freelancer. At least coba untuk masuk dan nyemplung dulu di dunia kerja, apapun bentuk posisinya yang kalian dapetin saat itu. Nah, bedanya adalah bagaimana pengalaman itu bisa membawa value value untuk kalian bisa diterima di tempat kerja yang kalian play adalah kalian punya pengalaman nih walaupun mungkin nggak relate posisi. Coba cari sesuatu hal yang kalian bisa lakukan di sana saat magang, saat bekerja, mungkin jadi waitress di coffee shop, tapi yang ada hubungannya dengan posisi-posisi yang kalian incer untuk berkarir. Coba lebih banyak menawarkan diri kalian ke tempat kerja kalian yang mungkin masih freelance, masih side job, masih mungkin project based dan segala macam, untuk mau terlibat. Nah, ini yang jarang banget saya temui. Saya jarang banget nemuin orang-orang yang punya inisiatif. Oke, saya mau jadi penjaga toko nih, tapi saya sambil coba bikin ini deh, kayak job desk lah kecil-kecilan di sini. Nah, itu adalah pengalaman yang kalian buat sendiri. Pengalaman yang kalian bikin yang relate dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Cuman seberapa banyak dari orang-orang yang saat ini fresh graduate untuk mau berpikir seperti itu. Karena mereka tuh sangat terkotakkan, pikirannya adalah ya udah pengalaman sudah harusnya title dan punya posisi di satu company. Nggak harus. Ya. Jadi itu yang sebenarnya dimaksud dengan punya pengalaman yang relevan. Jadi jangan sedih dan kayak merasa marah-marah kalau ada lowongan yang fresh graduate tapi nyari yang pengalaman. You can create your own experience. Itu yang coba sekarang ini dirubah sedikit mindset. Dan tadi dengan kalian mencoba hal-hal yang kecil-kecil itu akan membawa nanti pada kesempatan besar ke depan, khususnya berkarir. Nah, keluhan keempat. Oke, ini saya udah apply. Banyak yang kayak suka di ghosting. Ya. Udah 2 minggu, gak ada kabar. Janjinya dikabarin seminggu lagi. Atau bahkan mungkin ada beberapa yang lebih ekstrim lagi, udah kayak ngobrolin masalah salary ya, kesepakatan ternyata hilang cerita gitu ya. Ada kabar. Nah, sebenarnya kalau ditanya apa sih hal-hal yang membuat si para pencari kerja ini nggak lolos? Atau kenapa saya nggak lolos? Saya walaupun sudah pengalaman kali ya, mungkin kalau teman-teman saya pengalaman belasan tahun, tapi tetap susah loh. Maksudnya bukan susah cari kerja ya. Terkadang susah untuk mendapati ketika diri kita gagal. Kita nggak lolos kan kita nganggap diri kita gagal. Nah, kenapa? Itu kan selalu yang jadi question yang pertama. Kenapa kok saya nggak lolos? Apalagi ada beberapa kadang saya pernah pengen banget masuk perusahaan itu. Saya udah ngerasa CV saya oke. Saya udah bahkan kalau teman-teman ngeliat kan CV sekarang ada ATS yang ATS friendly gitu ya. Terus bagaimana bisa ATS lolos segala macam. Sudah banyak software yang bisa membantu untuk mengukur CV kalian ini strong apa tidak. Kalau teman-teman mau belajar sih, mungkin di lain kesempatan saya bisa kasih tahu ada beberapa software yang bisa kalian pakai untuk melihat CV kalian ini strong nggak, relate nggak dengan lowongan yang ada. Ada yang sangat spesifik. Untuk saya ada PTA ini, saya tertarik di PTA, ada lokernya PTA. Saya masukkan di software itu dengan CV saya lihat compatibility-nya itu berapa persen kesesuaiannya. Ada yang udah sampai 80%, 85%, tapi saya nggak lolos di situ. Itu big question, why gitu. Nah, ada 3 alasan sebenarnya kalau apalagi saya kan juga recruiter. Saya paham juga sebenarnya ada orang yang high profile, cukup strong dari CV-nya, tapi dia nggak kita loloskan.
ada 3 hal. Satu, mungkin yang jelas pertama adalah pengalaman. Pengalaman itu bisa pengalaman dia kerja, pengalaman dia organisasi, pengalaman dia bikin project, event, pengalaman dia bikin skripsi, apapun bentuk pengalaman yang muncul di situ, ternyata tidak cukup kuat dengan kondisi yang diberikan sama perusahaan. Karena kan perusahaan situasinya berbeda ya. Perusahaan yang industrinya sama, itu belum tentu membutuhkan skill yang sama. Nah, itu yang teman-teman harus sadari. Walaupun industrinya sama, belum tentu butuh skill yang sama. Jadi, ya mungkin pengalaman kita dianggap kurang cocok dengan kondisi yang ada di perusahaan. Ya. Atau mereka ngebaca karakter kita, ngebaca profil diri kita. Pengalaman oke, you have a lot of achievement, ya, di perusahaan yang sama. Tapi karakternya nggak cocok. Nah, ini saya pernah terjadi dan saya menemukan satu jawaban kenapa saya nggak masuk salah satu perusahaan yang saya sempat sasar. Saya mengingat-ingat kembali pada saat saya interview. Ada satu kalimat yang pada akhirnya saya mungkin memahami dan menyadari, ya karena saya HR, saya recruiter dan beliau juga adalah recruiter. So, I do understand bahwa kalau orang juga apalagi interviewer itu melihat profil dan karakter kita pada saat interview, bukan tentang bagaimana cara kita menjawab, tapi sebenarnya lebih ngebaca kayak contoh kayak gestur, bahkan kayak muka kita ya, kayak kita cara komunikasinya, atau mungkin jawaban-jawaban kecil yang dirasa kayaknya menurut kita sepele, tapi sebenarnya itu tidak dilihat sepele. Apalagi kalau ini udah berhadapan orang yang lulusannya psikologi. Ini orang-orang lulusan psikologi yang memang benar-benar mempraktikkan psikologi biasanya nggak melihat dari pertanyaannya ataupun jawaban, tapi ngelihat dari aspek lain. So, disitulah saya menyadari bahwa ternyata kayaknya saya tidak masuk perusahaan itu karena karakter saya kurang cocok kali sama budaya yang ada di company. Apalagi saya masih interviewee ya, saya masih pencari kerja. Saya nggak tahu apa-apa tentang apa yang ada di dalam company itu. Jadi saya nggak bisa sok tahu juga untuk bilang, saya kan bagus, CV saya kan oke. Ya mungkin ada aspek lain tadi karakter yang dilihat kayaknya kurang sesuai sama budaya company itu. Dan yang ketiga adalah jawaban. Jawaban Anda saat interview itu nggak memberikan kesan yang mendalam bagi interviewer. Nah, ini nomor 3 ini agak jarang ya ditemuin ya dari teman-teman untuk mencari tahu alasan kenapa nggak lolos. Karena pada saat ketika kita menjawab suatu pertanyaan, ini terutama ya, saya kalau melihat teman-teman yang masih fresh graduate, aku paham sih, karena kan teman-teman belum banyak pengalaman interview dan segala macam, sehingga terkadang menjawab by template. Karena udah dapat webinar dari yang lain, bagaimana cara menjawab pertanyaannya, terus ngebaca kayak postingan orang di LinkedIn, terus arah-arahan. Jadi rasa kayaknya jawaban yang bagus adalah seperti ini. Padahal sebenarnya saya yakin dan percaya bahwa semua rekruter itu sebenarnya paham bahwa jawaban mereka sadar ada jawaban template dan mereka berusaha menggali sesuatu di luar dari template yang sudah disediakan. Di template yang kalian bacain gitu, template yang kalian sudah pikirkan. Dia akan mencari coba pertanyaan-pertanyaan lain untuk memperdalam lagi mengenai apa yang dia butuhkan, informasi apa yang dia perlukan dari si orang ini, tapi yang genuine, yang original, yang benar-benar ini datang dari dia dan bisa ngebaca secara karakter, bisa ngebaca secara kompetensinya dia dari pertanyaan yang tidak ada di dalam template. Nah, itu memang tidak bisa dipelajari secara khusus, teman-teman. Kalau saya sendiri malah bilang pengalaman kalian lah pada saat ketika kalian bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh mengikuti magang, bersungguh-sungguh berkarya, bersungguh-sungguh untuk mencari kerja. Forget the template. Saya bawa diri saya sendiri apa adanya, dan kalau memang cocok, saya fit, terima. Karena itu lebih baik daripada ketika kita mempelajari tips and trick. Ya ada memang, tapi once again itu mudah dipelajari. Cuman yang tidak bisa diduplikat sama orang lain, yang membuat diri kalian unik, ya, unik dengan yang lain dan berbeda, itu adalah originalitas kalian terhadap kemampuan, kompetensi, terus kemudian
memahami segala sesuatu gitu ya dari saat ketika kalian mempelajari sesuatu kuliah dan segala macam. Orang-orang yang biasanya kita rekrut, lagi saya pernah rekrut MT ya. Anak-anak MT itu kan anak-anak fresh graduate itu juga orang-orang yang dia jawabannya lebih orisinil gitu. Dia memang kelihatan kayak sungguh-sungguh belajarnya gitu. Dan itu memberikan kesan yang mendalam. Itu memberikan kesan yang mendalam bagi kita. Kalau nggak lolos ya berarti mungkin jawaban kita masih kurang oke ya, kurang bagi si interviewer. Jangan patah hati. Berarti harus ada yang perlu kita perbaiki dari aspek-aspek. Nah, ada juga yang kayak merasa oke nih ya, oke, tapi ya. Tadi saya ngeliat ada beberapa yang juga berkeluh kesah bahwa jiper ngelihat salary di perusahaan yang lama gitu. Ya wajar lah, ya perusahaan itu punya kemampuan finansialnya berbeda. Ada yang mungkin dia bisa memberikan salary besar, ada yang nggak bisa memberikan salary sebesar yang dibayangkan. Walaupun pasar kerja itu punya range-nya, tapi kan range itu namanya range kan nggak saklek nih. Oh, misalnya gajinya HRD itu adalah 5 juta. Ya nggak semua industri sama 5 juta. Kan pasarnya beda. Itu paling ya kisaran antara 3 juta 5 juta. Berarti bisa di atas itu, di tengah-tengah itu, bisa di bawah itu juga. Tapi rata-ratanya segitu. Tapi balik lagi perusahaan yang punya budget, perusahaan yang punya kemampuan finansialnya. Dan terkadang memang apalagi saya juga merekrut orang yang mau tidak mau saya harus melihat budget hiringnya gitu. Kalau kita mau ngasih di atas budget hiring, ya harus ada hal-hal lain yang kita pertimbangkan gitu. Karena meng-hire seseorang itu sama seperti kita investasi, sama kayak kita beli rumah sebenarnya ya. Kalau teman-teman beli rumah, punya kepemilikan rumah kan investasi jangka panjang. Rumah sekarang harga 100 juta, 10 tahun yang akan datang itu bisa gain misalnya 500 juta gitu ya. Berarti kita dapat quote-unquote kita dapat keuntungan 400 juta. Sebenarnya 400 juta bukan keuntungannya, tapi value yang kita dapetin gitu. Value yang kita dapetin di masa yang akan datang itu akan memberikan benefit buat kita. Nah, seperti halnya ketika kita merekrut orang itu ada nilainya, dan nilainya itu adalah salary-nya mereka gitu. Dan kita membayar mereka untuk kontribusi yang bisa membawa sesuatu buat perusahaan. So at the end of the day perusahaan memang tetap harus set budgetnya. Oke? Yang kedua, ya ada kandidat lain yang profilnya lebih cocok dengan yang di perusahaan. Jelas, mungkin kita bagus, tapi ada yang lebih bagus. Di atas langit selalu langit. Dan mungkin yang lebih bagus ini ya budgetnya cocok juga. So, itu possible. Walaupun Anda sudah dilihat oke nih sama perusahaan. Dan faktor ketiga, nah ini yang kadang kenapa jadi ghosting. Perusahaan itu kan dinamis. Organisasi itu bergerak sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Contoh kalau saat COVID, ya jelas mungkin nggak. Ya perusahaan akan berlomba-lomba mempertahankan bisnisnya, sehingga mungkin akan berimpact juga terhadap tenaga kerja juga. Jadi yang tadinya niatnya mau ngerekrut orang, tapi ternyata karena suatu hal dia belum bisa ngerekrut orang. So, gejolak-gejolak di perusahaan ini terkadang juga bisa menjadi salah satu kendala yang membuat bahwa pada saat kita direkrut, kita udah oke, tapi ternyata mungkin ada aspek lain. So, keluhan ini semoga bisa ngejawab tentang rasa penasaran teman-teman kenapa gitu ya, terkait dengan ghosting. Dan terakhir, keluhan yang berikutnya, scam. Nah, apalagi sekarang udah banyak banget ya perusahaan yang kena scam, dari perusahaan yang terkenal sampai perusahaan yang gak begitu dikenal. Itu sudah pada berlomba-lomba kayak mereka punya scam gitu lah. Misalnya kayak orang-orang yang menyasar scam perusahaan yang sering buka loker. Yang penting buat teman-teman adalah selalu waspada. Jangan selalu percaya ketika teman-teman dapat panggilan gitu ya. Harus dipelajari dulu. Dan memang selalu ada ciri-cirinya. Banyak teman-teman ciri-cirinya. Kalau kita ngomongin scam, apalagi terkait dengan pencarian kerja atau lowongan kerja.
Yap. Kalian bisa screenshot ini bisa menjadi salah satu catatan buat teman-teman, checklist lah ya kalau lihat logbar. Selalu perhatikan apakah dia minta bayaran di awal apa. Kayaknya gampang banget saya langsung dipanggil dan seterusnya, atau mungkin dari alamat emailnya tidak begitu meyakinkan, informasi perusahaannya nggak bisa dicari, baik di sosial media ataupun di website. Terus mungkin juga terdengar gajinya kayaknya sangat fantastis gitu ya. Fantastis dan kalian gampang untuk diinterview gitu. Nah itu juga salah satu yang perlu dicek gitu. Mungkin diikuti dulu juga nggak apa-apa, tapi perhatikan tadi ciri-ciri yang lain. Dan deskripsi pekerjaannya sangat umum, rekrutmennya tadi ya cepat, terus kayak gampang banget. Atau mungkin wawancaranya lewat media yang biasa. Media yang nggak biasa tuh ya di luar dari yang banyak dipakai company, contoh misalnya kayak Zoom ya, online interview, Zoom, Google Meet, Microsoft Team, atau datang ke kantor juga harus cek dulu kantornya emang beneran kantor apa enggak, karena kan banyak tuh yang kadang menggunakan kantor yang kurang begitu jelas gitu ya kantornya. Terus kontak-kontak yang nggak profesional, macam-macam lah ya. Terus minta informasi pribadi. Ada juga kadang yang sekarang mungkin ada beberapa company yang masih konvensional, misalnya ngasih masih mengisi data pelamar. Ya ada formulir pelamar, terus nanti minta kayak KTP yang sebenarnya gini, kalau yang benar adalah KTP KKN itu hanya akan diproses ketika teman-teman sudah dipastikan akan diterima, karena memang itu diperlukan untuk BPJS, pendaftarannya kan butuh dokumen tersebut ya. Terus untuk bikin perjanjian kerja dan seterusnya. Kalau memang di awal ya usahakan ya tidak memberikan data-data pribadi dulu gitu. Dan company yang benar company itu biasanya nggak akan terlalu mempermasalahkan. Justru kalau ketika company-nya memang dirasa kayak ini kok belum jelas-jelas banget tapi udah minta data pribadi. Nah, mungkin Anda bisa menegosiasikan masalah itu. Nah, ini adalah contoh ciri-ciri ya. Ini saya sebut ada Pertamina, ini sebenarnya contoh aja. Jadi company yang besar itu kan pasti punya proses, punya sistem, punya tim juga gitu. Pasti mereka punya sistem lah. Apalagi sekarang sudah banyak yang menggunakan website karir, terus ada mungkin kayak tes yang sudah berjalan online. So teman-teman harus mulai aware.